ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Afwan Ustadz, bagaimana menyikapi isu bahwa waktu sholat subuh di Indonesia terlalu cepat dari jadwal yang ada? Dari Saldi di Makassar. Ini dari omong kosong yang disebarkan oleh sebagian orang. Kadang sebagian manusia berbicara, dia tidak tahu dirinya. Dia sebagai apa berbicara seperti itu? Membuat keraguan-keraguan di dalam ibadah manusia. Iya. Kalau katanya mereka berdasarkan ilmu falak, emang di pemerintah, di Kemenak yang menentukan tidak pakai ilmu falak. Kemudian perlu diketahui bahwa masuk dan keluarnya terkait dengan waktu sholat, itu bukan hal yang murni dari hitung-hitungan. Nabi SAW mengajarkan waktu-waktu sholat itu secara terperinci dari ucapan dan perbuatan beliau. Iya. Dari ucapan beliau terangkan tanda-tandanya, bukan disuruh menghitung-hitung. Dari perbuatan, beliau menerangkan waktu sholat awalnya di mana dan akhir sholat di mana. Itu dengan melakukan sholat selama 2 hari berturut-turut. Dilakukan oleh Nabi SAW di Madinah dan diimami oleh Jibril seperti itu di Mekah. Iya. Karena itu kalau hanya sekedar berdasarkan ilmu falak saja, kemudian memberikan vonis bahwa orang terlalu cepat sholatnya, lebih cepat 6 menit, 8 menit, gara-gara Indonesia ini menghitungnya di 20 derajat, sementara mereka menghitungnya di 18 derajat, itu tidak benar. Iya. Saya pernah ketemu dengan sebagian kawan-kawan di Kemenak yang bagian mengeluarkan jadwal sholat itu, dan saya tanya, mereka katakan bahwa mereka sudah melakukan uji coba. Ya, dan itu sudah sesuai dengan keahlian mereka di ilmu falak, sudah dari uji coba kenyataan. Langsung mereka melihat fajarnya. Iya, melihat fajarnya. Ada sebagian lagi yang membuat keraguan dengan bentuk katanya dia naik ke gunung kemana gitu. Dia tidak melihat. Bagaimana caranya dia bisa segegabah itu menentukan masuk keluarnya dengan hanya melihat di gunung. Ya, di gunung dia belum tentu bisa melihat secara langsung ke ufuk sana. Yang bisa melihat terbitnya fajar subuh itu apabila dia berada di lautan atau di padang pasir yang terbuka lebar, terhampar lebar. Iya. Dan itu pun tidak semua orang kekuatan matanya sama. Makanya kalau ada hal-hal yang seperti itu jangan dijadikan sebagai dasar untuk mengganggu ibadah-ibadah kaum muslimin, membuat ragu orang-orang, membuat keributan di sana sini. Ini sholat kamu tidak syah. Karena tadi kamu ikut jadwal sholat dan qomatnya terlalu cepat. Ini puasa kamu tidak syah karena kamu bukannya mengikuti waktu sholat. Apa jadinya ibadah-ibadah kaum muslimin seperti itu? Iya. Kemudian satu hal yang saya ingin berikan renungan kepada teman-teman yang selalu bikin keraguan-keraguan yang seperti ini. Sekarang kalau misalnya pemerintah, mereka sudah berijtihad dengan menetapkan waktu sholat, memakai ilmu falak, dan mereka juga sudah melakukan uji coba. Iya. Kemudian orang ikut sholat berdasarkan jadwal yang mereka buat, berbuka, berpuasa berdasarkan jadwal yang mereka buat. Maka saya ingin tanya kepada mereka, ini sholatnya dan puasanya syah atau tidak? Pasti mereka tidak berani berkata tidak syah, tidak berani berkata bahwa puasanya batal. Mereka akan berkata syah saja. Kalau begitu kenapa kalian selalu membuat hal-hal yang menyebabkan keributan? Biarkan saja kalau gitu. Ya, ini dari hal-hal yang hendaknya dirapikan, diperbaiki. Seorang itu kadang dia melihat pendapat pribadi, tidak apa-apa diamalkan pribadi, tapi jangan bikin ribut di tengah manusia. Kemudian sebagian orang, Masya Allah, kadang dia lihat uji coba di satu tempat, seakan-akan ini fatwa untuk seluruh Indonesia. Padahal waktu sholat orang berbeda, kondisinya berbeda, dia tidak melakukan penelitian di setiap kota, tiba-tiba memberi ketentuan umum seperti itu. Ini kan namanya kelancangan. Iya. Dan ini adalah hal yang tidak baik. Karena itu dari perkara yang hendaknya kita ingat ini di bulan Ramadan. Dari makna Ramadan itu menjaga kebersamaan. Dan jangan memasukkan hal-hal yang tidak bagus untuk manusia. Membuat ragu di dalam perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu untuk
permasalahkan di dalam hal tersebut. Ya, semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam.